Semua tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Broken heart, broken home, kadang bisa membuat kita hilang akal dan mengakhiri hidup ini. Selalu mendekatkan diri pada ilahi adalah cara agar kita bersyukur dan terus berpikir jernih. Sugeng Rahayu. Woi, anjing kau. Jalan pakai mata, Bung. Jangan asal nyelonong aja. Makian pengemudi bajai oren itu. Tubuh ini terserempet bagian belakang bajai oren itu. Dan untungnya pengemudinya dengan sigap membanting setirnya hingga aku tak terlindas dan terluka akan ketololanku tadi. Maaf Pak, maaf. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulut ini. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik saja. Masalah ongkos nanti kamu pikirkan sendiri saja, Bung. Daripada kamu lari-lari tak tentu arah. Ucap pengemudi bajai padaku yang masih sedikit syok akan kejadian itu. Oke Pak. Sekarang antar saya ke kampus. Sekalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya. Ucapku sembari masuk dan merebahkan diriku di bangku jok belakang bajai. Si roda 3 pun digas kencang sedikit lamban menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seorang teman yang entah kenapa melakukan hal yang tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual sepertimu kawan. Sesampainya di depan Daknat, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut sembari, Pak, tolong tunggu saya sekitar 45 menitan ya Pak. Kalau saya tak keluar silakan Bapak tinggal saja. Dengan mata yang agak membelalak, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh Bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kau kasih lembar uang Borobudur. Ucap penarik bajai agak kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia yang tak punya rasa. Hanya manusia yang berhatilah bisa menimbang uang dengan jeripayah keindahan serta keikhlasan. Kulempar senyum padanya dan kumantapkan langkahku menuju salah satu ruangan dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya aku mengetok pintu di pagi ini. Silakan masuk. Suara dari dalam ruangan itu, kubuka pintu yang terasa kekar itu. Aku harus berani. Maaf Pak, saya mau menginformasikan sesuatu pada Anda. Ucapku penuh ramah. Oke, apa itu? Jawaban dari dosen yang memang seperti itulah dosen ketika tak di kelas. Sedikit sekali mengucapkan kata yang tak perlu. Pernah aku membaca suatu buku, di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas dari segala tindakanmu. Itu Pak. Itu Pak. Gagapku kembali menyeruak di batang leherku. Kalau kamu sudah tidak kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya banyak tugas. Jawab dosen pembimbingku. Diam. Lama ku terdiam di depannya, sembari meneteskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapku akan informasi yang harus kuucapkan. Dengan tatapan yang sangat kebingungan, dosen pembimbingku berkomentar. Kenapa? Temanmu sudah matikah dia? Begitu saja kau tak mampu mengungkapkannya. Terkejut. Aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-temanku sefakultas sekarang pun masih ada di Bandung. Kenapa Anda tahu perihal ini? Siapa yang memberitahu Anda? Ucapku penuh tanya tak kalah bingungnya. Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata. Jawab dosenku. Kenapa? Dan siapa? Namanya Steve. Dia sahabatmu bukan? Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otakku ini. Steve Pak, apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin? Tanyaku. Dalam napas panjang dosenku menceritakan apa yang dia alami kemarin, tentang pertemuan yang tidak dia duga sama sekali. Jadi, aku dapat melihat hal yang tidak dilihat orang lain. Aku juga tak menyalahkanmu atas semua duka yang kau tanggung sekarang. Tenang saja. Ucap dosenku dan seketika memutus kalimatnya. Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah sampai pada waktunya dia akan pergi untuk kembali ke jasadnya yang kau kebumikan di sana. Tambah dosen padaku. Tak lagi kurasa duka lara itu. Namun aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucapan cerita dari dosenku ini.
Tak kupungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucapan maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar, bagaikan dia sedang menerangkan mata kuliah. Ya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidrologika, yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkan di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pegawai di kampusku memanggil beliau Prof? Ya, seorang profesor ilmu pasti, namun mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut mistisnya. Ku tengok kanan dan kiriku seraya menggosok lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar karena seluruh bulunya berdiri bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak bisa tolong saya agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini? Kau ternyata penakut ya, Don. Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kananmu itu agar tak mengganggumu dengan wajah buruknya, ucap dosenku sembari meneruskan tawanya. Karena kamu sudah kemari, oke, saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang, dan akan kuberikan waktu terminal selama 1 semester. Jika sampai tempo terlampaui, maka aku akan cabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Don, ucap dosenku sembari menepuk pundaku dan mengantarkanku keluar ruangannya. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda, ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruangan dosen. Lemah, letih, lesu. Sepertinya kata-kata jargon salah satu obat yang terpampang di pamflet raksasa depan kampusku. Itulah yang aku rasakan saat ini. Dan mungkin saat-saat yang akan datang sampai tak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tanpa daya aku melangkah ke pangkalan depan kampus. Ayo Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di sakuku. Walaupun seminggu akan aku antar kemanapun kau akan pergi. Sapa penarik bajai mengejutkanku. Sungguh pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun dia salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas. Dia bertanggung jawab akan semua hasil yang dia peroleh. Profesional dan dapat dipercaya. Apakah di zaman yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Semoga saja aku, kamu, kami, dan kalian semua termasuk orang yang bijak itu. Semoga saja. Perjalanan kuarahkan menuju rumahku. Sambil tertawa terbahak-bahak, bapak penarik bajai mengajakku bicara dan ngobrol kesana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa itu. Emang itu apamu, Bung? Tersentak aku mendengarnya kaget dan kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu. Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib itu sedangkan aku buta akan semuanya. Keinginanku melihat dan menatapmu sangat kuat, sahabatku. Namun aku hanyalah manusia biasa dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah, kawanku. Tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Esa akan ketidakbisaanku melihat hal gaib itu, sahabatku. Namun di saat aku tak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dan selalu membantuku akan kehadiranmu, sahabat. Memangnya Pak Bajai bisa melihat yang gituan ya, Pak? Dengan candaan receh. Saya bisa melihatnya, Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku menjadi jubirnya. Memangnya apa yang diinginkannya, Pak? Dia teman saya, ucapku dengan degup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam. Hening kepulan asap dari bajai serasa menambah haru dan lara jiwa ini. Tapi aku seorang Doni harus mampu menaklukkan apa itu akan pertanyaan yang masih tak kudapat jawabannya. Aku pun sontak bicara. Kalau Pak Bajai mau, ya aku sih seneng banget ya. Ya sekalian aku buang-buang uang lah sama bapaknya, ucapku seraya menggodanya dengan imbalan uang. Sen kiri pun dia nyalakan di persimpangan itu. Serta tak jauh di persimpangan Pak Bajai menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia besar nan rindang. Bung, itu teman atau saudaramu yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya dia itu demit, Bung. Aku kasihan saja sama kamu. Diikuti demit terus. Kalau bisa kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng, Bung. Aku akan tetap membantumu, Bung. Aku tahu kau salah seorang pemuda baik di mata batinku.
Tanpa kau bayar pun aku siap. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan sesuatu kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan. Bagikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu, Bung. Demit bodoh yang cuma bisa mengisi akan kebodohannya. Ucap Pak Bajai lagi padaku. Beliau seakan marah atau tersinggung atas percakapanku tentang uang itu. Lama aku terbuai dalam lamunan sampai Pak Bajai membuyarkan lamunannya. Hai Bung, jangan terlalu difikirkan. Buat santai saja ya. Iya Pak, saya minta maaf ya kalau membuat Bapak tersinggung. Ucapku dan dibalasnya dengan senyuman. Bajai pun dijalankan menuju alamat rumahku. Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku pada Pak Bajai. Kalau kamu butuh aku, Bu, kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya, yang dekat dengan halte itu. Ucap Pak Bajai seraya meninggalkanku di depan gerbang rumah. Gontai langkahku kupaksakan memasuki rumah putihku. Sampai kamarku ku melangkah pasti. Kurebahkan badan yang entah kenapa di antara payah yang terasa. Aku berdoakan segala kepenatan pikiran akan kemerduan suara rasa. Senja yang tak kuasa ku tolak. Remang temaram jingga memaksa masuk ke dalam kamar melewati jendela berselabu putih itu. Ku angkat tubuhku ini menuju ruang dapurku, hanya untuk mengambil air suciku. Dan ku hadapkan wajahku ke kiblatku. Tuhan, terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja dan asarmu. Sendu senja indah tanpa kata, sendu senja akan bertabur rasa. Sendu senja ku hadapkan pada Yang Esa. Sudah sholat kamu nak? Sudah Bu, jawabku sambil menangis di pelukannya. Sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara. Tiada satupun yang dapat menandinginya di kala duka. Karena pelukmu lah ibu, aku dapat mengeluarkan isi dada yang menyesakkan ini. Sungguh karena pelukmu ini ibu, anakmu ini dapat menjalani kehidupan. Nopo tole? Sudah, ndak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja agar temanmu itu diketemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Ucap lembut ibuku. Tak kuasa ya Tuhan aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kuasa diriku menahan sesegukan ini ya Tuhan. Aku berbohong. Ingin ku teriakan kalimat itu, namun aku tetap akan merahasiakannya kawan. Walaupun itu pada ibuku sendiri. Semua karena aku tak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu, menambah hancur hati seorang ibu di sana. Dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya kawan. Sudah, sana makan dulu. Kamu dari tadi pagi kayaknya belum makan ya. Ucap ibuku sambil menarikku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumahku. Senja sangat indah namun tetap masih diselimuti lara. Ya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun merambat disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan semua kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan melupakan apapun itu yang di sana. Aku harus bangkit melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah sholat isya, Doni izin keluar ya, kepingin main. Ucapku pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Iya, tapi ingat ya, hati-hati di jalan ya Don. Ibuku mengiyakan izinku. Iya Bu, ucapku sambil mencium pipi ibuku karena diizinkan keluar oleh ibuku. Main kemana ya? Wah, sangat susah menentukan arah ketika dada ini tak mempunyai tujuan sama sekali. Suara telepon berdering, mengagetkan saja. Umpatku kembali masuk ke rumah dan mengangkatnya. Halo, dengan Doni di sini. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja siapa aku antar. Aku tahu kau sekarang butuh teman. Mending kemari, di dekat halte bis ya. Woi, jangan diam saja Doni. Ini aku tukang bajai. Iya pak, aku kirain siapa tadi. Ucapku sambil menutup dan meletakkan gagang telepon. Ya, senang juga kalau ada tujuan walau itu hanyalah acara main. Aku yakin 1000% kau tak akan mampu selamanya berdiam diri di rumah tanpa keluar ataupun main.
Ku berjalan menyusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku belok kanan dan nampaklah bajai oren dengan Bapak Parubaya sedang berdiri di samping bajai itu. Weh ladalah Don, Bapak sudah dari tadi di sini, kamu kok gak nongol-nongol? Ucapnya yang serat kental dengan logat Jawanya. Sempat aku bingung kenapa sekarang memakai logat Jawa. Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling cuma perasaanku saja. Wah, maaf Pak, tadi ketiduran cukup lama. Tapi, apakah saya buat janji sama Bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi Pak. Ucapku sambil mengerutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangat segar walau banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti udara di kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Sekarang itulah aku kemari dan menelponmu lewat telepon umum itu. Ya, sekalian melihat keadaanmu apakah baik saja atau celaka. Ternyata kau baik saja, Don. Ternyata di masa kelamku ini masih ada yang memberikan perhatian walaupun dari orang yang bukan siapa-siapaku. Kenal pun aku belum, baru tadi pagi aku mengenal Pak Bajai ini. Namun perhatiannya padaku melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak semata wayang. Tak ada saudara yang bisa aku buat curhat atau berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman Pak Bajai walau usia kami terpaut lumayan jauh. Ya kira-kira terpaut sekitar 15 tahunan lah. Tapi aku merasa seperti seumuran karena kami sangat nyambung satu sama lain. Pak Bajai memang teman sekaligus kakakku mungkin. Dari tadi saya belum tahu nama Anda Pak. Siapa ya namanya? Tanyaku padanya yang dengan sesekali memoles cat bajainya dengan kaos bekas bergambar gitar itu. Namaku Ratman. Biasa dipanggil Man sama teman, saudara bahkan istriku memanggilku Pak Man. Cuman jangan panggil saya Pikmen ya. Nanti dikiranya aku penemu salah satu permainan menatap batu di video game buatan Jepang itu. Tambah Pak Man bercanda memecah kesunyian malam itu. Aku pun tertawa lepas padanya entah mengapa walaupun baru ketemu tapi aku bisa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang dibuatnya. Diambilnya tremos dari balik jok bajainya dan dituangkan kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Disodorkannya gelas aluminium penutup tremos padaku seraya berkata, "Ini kopi buatan ibu negara Bung. Rasanya tak kalah mewah dengan kopi yang dijual di restoran hotel bintang 10.000. Ucapnya sambil tertawa lagi dan lagi. Memang kopi nikmat yang sangat nikmat Pak Mano, aku suka sekali. Apalagi gratisan seperti kopi ibu negara ini. Sudah kamu minum saja Bung. Cuman wajahmu jangan sedih lagi. Nanti kata kopi sudah 3 hari. Kopi sudah 3 hari gimana Pak? Ya kopi 3 hari sudah hitam pahit terus kecut lagi. Sama persis dengan mukamu tadi pagi. Jawab Pak Man penuh canda. Keseruan malam ini tak terasa bagi kami sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan parlente. Bang, bisa antar saya ke Kemang? Wah, kebetulan sangat bisa sekali bos. Mari. Ucap Pak Man sambil membuka pintu belakang bajainya. Kamu tunggu di sini saja Don. Sekalian jaga tremos kopiku ya. Ucap Pak Man padaku sambil mendongkrak starter bajainya. Ya, serasa sepi walau jalanan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte ini dengan cat abu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun, apakah mungkin ini panggilan calon penumpang yang ingin memesan jasa bajai? Tak ada satupun orang mengangkatnya. Membuat diriku berdiri dan mengangkat gagang telepon umum itu. Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa? Ucapku. Lama tak terdengar suara dari penelpon seberang membuatku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun aku yakin telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi siapa dan mau apa? Aku pun tak tahu harus apa. Doni, aku minta tolong. Detak jantungku seakan berhenti, tanganku seakan bergetar tak arah. Kaki-kakiku seakan lemas tak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal.
Suara yang selama ini membuatku bahagia dan menderita. Suara yang membuatku penuh duka dan lara. Itu suara kawanku. Iya, kamu minta tolong apa padaku? Ucapku dengan semua ketakutan. Hilang suara itu menghilang dan tak terdengar lagi, bahkan suara nafas yang berat dari seberang pun tak kudengar lagi. Seketika aku meletakkan gagang telepon itu, aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemas kembali ke kursi halte. Bergetar badan ini bagaikan disiram literan air es. Bergetar hati ini mendengarkan perkataan yang sangat aku kenal. Steve, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan lagi kau buat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku. Ucapku kepada siapa entah itu. Aku mengucapkan kata-kata kepada orang yang bahkan aku sendiri tak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang yang gila tanpa sebab. Steve kawanku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu? Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksud itu. Aku ucapkan kalimat itu agar aku bisa menolongmu, kawan. Suara bajai Pak Man membuyarkan lamunanku lagi dan aku senang Pak Man sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. Woi, Bung. Sudah ketemu sama temanmu itu? Lagi-lagi Pak Man membuatku penasaran kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan padaku. Iya, Pak. Barusan ada telepon dan minta tolong. Ucapku pada Pak Man. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Man menemuiku sambil mengambil gelas aluminium itu dan menyeruput kopi hitam dari dalamnya. Ya sudahlah, aku kasih info saja ya. Barusan penumpangku ternyata demit. Cuman demit nyata. Ternyata dia bos besar yang baru saja membooking cewek kampus. Apa namanya itu? Ayam kampus. Ada-ada saja orang sekarang ini. Ucap Pak Man lagi. Memang sekarang di era ini banyak sekali para hidung belang yang mengandalkan pakaian parlentenya dan uang jutaannya untuk membeli kenikmatan. Ya, kenikmatan semu yang tak akan ada habisnya dan ujungnya. Dan yang paling aku heran dari semua itu, kenapa banyak wanita muda yang berani menjual kehormatannya hanya karena rupiah. Padahal wanita muda itu berstatus mahasiswa. Ya, mahasiswa atau bisa disebut pelajar yang berlevel tinggi. Sudahlah. Hanya azab Tuhan yang akan menghancurkan hidup mereka, yang dengan mudahnya melecehkan tubuh dan kehormatan pemberian dari Tuhan. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Man. Ya nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai saja menikmati tali jerat di lehermu itu. Ucap Pak Man entah kepada siapa. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steve yang aku pun tak dapat melihatnya? Aku hanya diam dalam ketakutan. Pak, tolong katakan pada Steve jangan mengikuti saya, Pak. Saya takut sekali. Dia kan selalu ikut sama kamu, Bung. Sampai kamu. Ucap Pak Man sembari membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikan padaku. Namun apakah aku mampu melakukan semuanya? Bahkan membayangkannya saja aku tak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tak mengetahuinya. Kalau begitu saya pulang saja dulu, Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang Doni tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat-sangat pelik ini? Lagi-lagi biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaannya. Akan aku tolong itu padaku. Oke Don, kamu pulang saja dan jaga selalu kesehatanmu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu. Ucap Pak Man sambil menghisap sebat semerek Nona Kristal itu berkali-kali. Kuberanikan diriku berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk pikuk pejalan kaki sekarang sangat sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyiptakan cahayanya di malam yang mendebarkan. Ku percepat langkahku dan lagi ku dengar tangisan pilu mengiringi gerak langkahku. Tangisan kesakitan yang bagaikan teriakan namun tertekan. Tangisan yang membuat sayatan hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Aku tahu, itu kau temanku, itu tangismu. Tangisan entah akan kesedihan atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Tuhan, aku takut Tuhan. Ucapku dalam hati kecilku.
Akhirnya sampailah diriku di depan gerbang rumah indahku. Ku percepat diriku memasukinya, bahkan suara pintu pagar membuat bulu kuduku sontak menegang akan rasa ketakutan. Ku buka pintu dan ku banting pintu rumahku. Takut. Iya, aku takut akan semua isi memori di kepalaku. Aku masuk kamar dan tidur walau tak dapat tidur. Entah sampai berapa lama akhirnya mata ini terlelap dalam pelukan hunian Tuhan. Suara azan membangunkanku dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja yang merebahkan badannya di sana. Ya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Ku angkat kedua lengan tanganku sambil kuucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhanku yang telah memberi kesegaran ini. Wih, segar sekali badanku ini. Mandi ah. Ucapku pada diriku sendiri. Ritual pagi kulakukan di kamar mandiku dengan ubin biru itu. Ku ambil air untuk sucikan tubuh ini. Aku sangat sadar, dengan air ini aku akan mempersiapkan tubuh dan jiwa ini untuk sujud pada Tuhanku. Ku berlaku atas izin-Mu ya Tuhan. Doni, sudah selesai langsung makan ya. Jangan tidur lagi loh. Ibuku berbicara dari balik tembok dapurku. Siap ibuku cantik. Anakmu akan selalu menuruti semua yang engkau perintah. Jawabku setelah salam kulakukan dalam 2 rakaat pagi. Makan pagi, sarapan pagi, apapun istilahnya. Hal ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia, karena dalam setiap kalori yang terkandung di dalamnya dapat mampu mengganti semua tenaga maupun sel di tubuhku selama tidurku tadi malam. Dengan asupan makan pagi, diriku bisa menjadi pribadi yang benar-benar sehat. Ya, sarapan pagi bukan makan siang atau makan malam. Ku sendok nasi dengan sayur lodeh buatan ibuku. Ku ambil telur rebusan yang disayur juga di dalamnya. Wow, sungguh ibuku paling cerdas. Bagaimana tidak? Di dalam sayuran yang mengandung magnesium tinggi dicampurnya protein dan juga tentunya lemak dari kaldu sayur lodeh itu. Ibu, dengan menyantapnya saja aku sudah penuhi unsur 4 sehatku. Dan tinggal susu biar menjadi 5 sempurna. Kurang apa kita? Kita sudah diberikan kenikmatan dari Tuhan lewat tangan seorang ibu. Ya, ibuku yang cantik. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral di gelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalananku menggapai asa yang entah sampai di mana. Ku keluarkan motor Yamaha 80ku dan kupacu menuju kampus tercintaku walau pagi masih memangku dagu. Kuletakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu dan kulangkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apa memang aku yang terlalu pagi memulai rutinitas kuliah ini? Gerutuku pada kemalasan-kemalasan pagi itu. Kubuka pintu kelas. Hei, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Ucapku pada teman di sudut kelas. Sambil terus memunggungiku, dia menoleh kepadaku hampir tak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok padaku 180 derajat. Perlahan dan perlahan dia menengok padaku. Wah, gak bener ini. Kamu demit ya, Bung? Ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Kenapa aku sekarang tak takut? Dan aku terkesan biasa saja walaupun melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu. Tenang Bung, aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tak takut lagi dengan demit model kamu itu. Ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini.